superioritas kuantitatif. Timbul 3 lawan 2. Pemain yang tanpa menguasai bola kalah jumlah daripada pemain yang sedang menguasai bola. Akibat apa? Boy, fullback kanan dari tim yang berwarna kuning ini tertarik ke Pedri. Nah, inilah dia yang disebut dengan superioritas posisional. Oke guys, ulang coba ya teman-teman, kita akan belajar taktik. Oke, ini merupakan episode kedua ya dari beratus-ratus video yang sudah aku upload. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu konten yang mungkin akan aku lanjutkan berfat-fat teman-teman. Pertama, kita udah pernah membahas apa itu Salidah La Volpiana. Oke, di video yang kali ini kita belajar taktik, temanya terkait tentang superioritas. Nah, ini sering sekali akhir-akhir ini menjadi pembahasan aku di analisis taktik tim-tim yang aku analisis teman-teman. Barcelona, Liverpool, Man United, Chelsea, et al. Dan lain sebagainya. Termasuk di Liga 1 Indonesia. Oke, dasarnya dulu. Superioritas, sebelum kita masuk ke papan taktikal ya. Superioritas itu ada 3. Yang pertama, superioritas kuantitatif. Oke, di suatu daerah tertentu di area lapangan teman-teman, tim yang sedang menguasai bola, pemainnya banyak, unggul jumlah daripada tim yang tanpa menguasai bola ataupun defense. Misalnya 2 lawan 1, 3 lawan 2, 4 lawan 2, et al. Dan lain sebagainya. Seperti itulah ya. Yang kedua, superioritas kualitatif. Di suatu area tertentu, tim yang sedang melakukan attacking timbul situasi 1 lawan 1, tim yang melakukan attacking yang mendapatkan bola 1 lawan 1 tersebut harus mampu melewati defense daripada lawan tersebut. Biasanya profiling 1 lawan 1 ataupun memanfaatkan superioritas taktik kualitatif ini, profilingnya pemain-pemain tersebut memiliki skill individual di atas rata-rata. Itu salah satu case yang dilakukan Adama bersama Barcelona. Superioritas kualitatif dimainkan Xavi Hernandez itu. Dan yang ketiga, superioritas posisional. Nah, ini seberapa pintar tim yang sedang menguasai bola membuat pemain-pemain yang sedang menguasai bola tersebut mendapatkan ruang. Ini memang kombinasi plus ya, harus dilakukan dengan pemain tim yang menguasai bola tersebut. Harus cerdas, harus cerdik dalam mencari posisi. Oke, sampai situ udah ngerti ya, udah paham apa 3 hal yang terkait tentang superioritas tadi. Kita masuk ke papan taktikal. Ya, ini merupakan starting line up Galatasaray ketika menghadapi Barcelona. Ini sebagai contoh menggunakan 4-4-2, 4-5-1, 4-4 1-1 dan lain sebagainya. Superioritas kuantitatif, kualitatif, posisional bisa dilakukan. Tapi kita ambil aja contohnya ini, Galatasaray menghadapi Barcelona, karena papan taktik aku tersedianya grafis taktikal Galatasaray menghadapi Barca, karena kemarin itu sempat belajar tentang Barca Galatasaray. Oke, kita masuk ketika Barca melakukan attacking. Apa itu superioritas kuantitatif? Oke, 4-4-2 tanpa bola dilakukan oleh tim berwarna kuning ataupun orange ya, kostum dari Galatasaray. 4-4-2 ya, Cica turun ke bawah. Contohnya ya, ini contoh ya, contoh pada nyatanya ketika bertanding kadang 4-2-3-1 ataupun 4-4-1-1 defense dari Galatasaray. Kita masuk superioritas kuantitatif, attacking Barca ada wide area, Ferran wide area, Auba masuk sebagai penyerang center, kemudian Pedri di half space, kemudian De Jong di half space. Busquets diapit oleh Sergio Des Alba. Jadi pola attacking Barca itu beberapa pertandingan terakhir 2-3-5. Ini juga dilakukan Barca ketika menghadapi Real Mallorca. Oke, nah di sini bola akan dikuasai oleh Sergio Busquets dari sisi build up serangan terlebih dahulu. Makna superioritas kuantitatifnya yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui. Apa itu? Ya, ini dia timbul teman-teman, superioritas kuantitatif. Timbul 3 lawan 2. Ini dia. Ya, 3 lawan 2. Kita ganti warna hitam. Pemain yang tanpa menguasai bola kalah jumlah daripada pemain yang sedang menguasai bola.
Nah, ketika jumlah pemain yang sedang menguasai bola lebih banyak, tentunya permainan asosiatif keterikatan bola-bola pendek akan mudah dilakukan. Contohnya, Busquets menguasai bola, Chicha melakukan press kepada Busquets. Apa yang terjadi? Tentunya di sisi Sergio Dest, space timbul. Oke ya, Busquets ke Dest. Ini salah satu superioritas posisional juga ya. Pintar timnya mencari ataupun membuat situasi space, ruang bagi pemainnya sendiri. Oke, sampai situ ngerti ya. Kita kuantitatif terlebih dahulu saja. Kemudian kalau misalnya Gomis dipres oleh Alba, bisa secara cepat dibalikkan Alba yang sedang menguasai bola ke Busquets. Untuk selanjutnya apa? Untuk selanjutnya menarik posisi Chicha menekan Busquets, Busquets kembali ke Dest. Seperti itu ya. Secara teoretikalnya, bukan hanya di sektor build up serangan, superioritas kuantitatif ini bisa diaplikasikan di sektor sayap kiri ataupun sayap kanan. Menjadi salah satu favorit akhir-akhir ini ketika pelatih seperti Guardiola, Xavi Hernandez mengekspos superioritas ini. Oke, di sini 4-4-2 tanpa bola dari tim berwarna kuning. Nah, timbul permainan segitiga ataupun save-nya ya, triangle, Pedri, Alba, Ferran Torres. Di sini Bebel dan Boy teman-teman akan berhadapan dengan 3 lawan 2. Secara teoretikalnya aja, 3 pemain Barcelona menghadapi 2 pemain dari Galatasaray ataupun tim yang berwarna kuning ini. Kita bentuk dulu shape-nya. 3 lawan 2 ya. Nah, inilah dia yang disebut dengan superioritas kuantitatif. Implikasinya apa ketika situasi ini timbul? Permainan asosiatif keterikatan akan mudah dilakukan. Contohnya, Alba dipres oleh Bebel. Alba secara cepat memberikan passing ke Pedri. Nah, inilah pentingnya juga yang aku sampaikan tadi, permainan posisi. Makanya Xavi awal-awal di Barcelona kan kritiknya habis-habisan. Masa La Masia kualitas pemain-pemain Barca permainan posisi nggak ngerti. Nah, oke. Apa itu permainan posisi? Salah satu contohnya, Alba ketika sedang menguasai bola, Babel melakukan penekanan, Pedri harusnya akan turun. Ataupun pemain-pemain yang terdekat, Erik akan merapat ataupun Busquets merapat ke sini untuk melakukan supporting ketika misalnya Pedri pun ditekan ataupun pemain-pemain dari warna kuning ini mensupport 2 pemain yang kalah jumlah dengan pemain Barcelona. Oke, sampai situ jelas ya. Dan begitu juga hal yang sama kalau misalnya melakukan superioritas kuantitatif di sektor kiri permainan Galatasaray. De Jong, Adama, Dest menghadapi Anhalt, Aktur. 3 lawan 2. Kombinasi 1-2 sentuhan akan sangat mudah. Makanya 4-3-3 ini merupakan pola yang paling aplikatif mungkin menurut beberapa orang ataupun pelatih yang gemar melakukan 4-3-3 dalam permainannya, karena akan selalu membentuk triangle ataupun segitiga di segala sisi ketika mereka membangun serangan. Oke, nah selanjutnya yang kedua kita masuk ke superioritas kualitatif. Tetap 4-4-2 tanpa bola ketika defense tim berwarna kuning. Nah, di sini kita ambil contoh Dest masuk sebagai inverted fullback ataupun pemain-pemain lainnya ya ketika memang ingin melakukan serangan. Nah, diharapkan salah satu pemain dari Galatasaray, Aktur, akan tertekan. Nah, sehingga Dest bisa leluasa untuk memberikan passing ke Adama yang akan menghadapi 1 lawan 1 dengan Anhalt. Nah, tujuannya tentunya ketika 1 lawan 1 terjadi, teman-teman, pemain yang gemar memanfaatkan permainan superioritas kualitatif akan mudah untuk melewati Anhalt dan langsung bisa menghasilkan create chance. Itu juga dilakukan oleh Xavi dan Guardiola, Riyad Mahrez di sektor kanan. Kalau misalnya sektor kiri lebih banyak bebannya, sedangkan Barcelona ada Adama seperti yang aku sampaikan. Dan ini sering terjadi Adama melewati Anhalt ataupun tim yang dihadapi Barcelona pada saat itu, fullback kirinya siapalah namanya, whatever. Oke, sampai situ ngerti ya. Makanya nggak heran ketika tim-tim yang memanfaatkan superioritas kualitatif sering tuh dilakukan cover defending. Cover defending untuk apa dilakukan? Contoh seperti ini, Kutlu melakukan cover defending 2 pemain menghadapi 1. Untuk apa dilakukan? Untuk meredam
biasanya pelatih-pelatih yang gemar melakukan superioritas kualitatif. Contohnya Xavi bersama Barcelona. Dan terakhir posisional. Contoh kita ambil juga Adama sedang menguasai bola. Tentunya membuat 4-4-2 dari lawan akan bergerak ke area permainan dari Barcelona. Itu secara matematis ya teman-teman. Harusnya seperti itu. Akan mengikutilah dia kemana daerah permainan, tim yang tanpa menguasai bola akan mengikuti. Nah, di sini contohnya Des Adama akan bermain 1-2 sentuhan. Adama balikkan lagi bola ke belakang, Busquets mendekat. Busquets mendekat, Des beri passing, kemudian secara cepat Busquets ini akan memberikan passing ke sektor Ferran Torres yang tanpa ada penjagaan ataupun mendapatkan ruang. Akibat apa? Boy, fullback kanan dari tim yang berwarna kuning ini tertarik ke Pedri. Nah, inilah dia yang disebut dengan superioritas posisional. Seberapa mampu tim yang sedang menguasai bola menciptakan ruang bagi pemain-pemain lainnya. Ini juga aku sampaikan tadi, harus pemain-pemain yang dimiliki harus pintar, cerdik dalam memanfaatkan momentum tersebut. Karena kalau nggak cerdik, pintar, ya gimana mau bisa terjadi superioritas posisional tersebut. Oke, sampai sini video teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian ketika menonton bola. Bukan hanya sekedar menonton bola, tapi amati. Yang paling penting pergerakan. Kalian pasti tahu kalau misalnya suatu tim yang memiliki pergerakan yang luar biasa, kalian perhatikan, ini luar biasa banget ya. Dan kalian bisa compare ketika tim yang kalian tonton tersebut hanya gitu-gitu aja pergerakan yang nggak inovatif. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.